Jalan-jalan edisi Jogja. Perjalanan dari Jakarta ke Jogja akan kita tempuh selama kurang lebih 8 jam naik kereta api tipe Batavia. Tadi kita berangkat dari Gambir, terus nanti akan turun langsung di stasiun Tugu Jogja. Jujur udah lama banget gak naik kereta, jadi agak shock tipis karena kok sekarang kelas ekonomi aja udah sepremium ini ya. Tapi pas diinget lagi, harganya emang naik sih. Dulu tuh kayaknya masih ada harga 400 ribuan deh untuk ekonomi. Tapi sekarang 600 ribuan. Anyway, karena gabut, ayo kita jalan-jalan ke area restorasi alias tempat makannya. Nih, lihat kan, mewah banget. Sekarang kelas ekonomi pun udah bisa ngerasain kemewahan ini. Area terpenting, yes, musola. Ini aja udah cakep banget nih dan muat buat 2 orang. Walaupun dibutuhkan kuda-kuda yang kokoh ya buat bisa sholat di dalam kereta tuh. Ya, untung gue tuh mantan anak kereta, jadi udah biasa lah berdiri tanpa sandaran. Sepanjang jalan gue bengong aja ngeliatin sawah, kebun, hutan, perkampungan warga. Pokoknya ala-ala ngadep kaca kayak di film-film gitu loh. Ya tapi karena gak ada yang videoin ya, jadi gak sinematik. Belum afdol kalau belum jajan cemilan khas kereta, apalagi kalau bukan hot coklatnya. Ini gara-gara ngeliatin mbaknya pas surfing, gue jadi tahu mereknya apa. Ternyata ada di toko Orange. Setelah 8 jam, akhirnya kita sampai juga di Yogyakarta. Sugeng Rawuh, bener gak? Oh, rame banget ya, padahal ini weekday loh. Ini ayahnya sekarang udah ada wall of fame-nya kayak gini, keren. Langsung ke day 2, kita hari ini ada di area Prawirotama. Area ini populer sebagai kampung turis. Ya agak heran sih, pas nyampe sini emang vibes-nya tuh Bali banget. Lokasi pertama namanya Seroja, sajian khas Asia Timur Raya. Ternyata Asia Timur Raya itu termasuk Tiongkok, Hong Kong, Macau, Taiwan, Jepang, Korea, dan Mongolia. Pas masuk ya udah kelihatan banget nuansanya. Dan di sini kita order yang best seller, ada omelet dan juga nasi rebus. Wah ini emang kuahnya sih nampol banget, gurih banget, apalagi pas dimakan sama chicken skinnya. Wah ya gak apa-apa deh, jarang-jarang ini makan kulit. Setelah itu kita jalan menyusuri jalan Prawirotaman sambil ngeliat beberapa tempat yang sempat viral di TikTok. Ada hotel dengan Japanese style, ada massage, ada kafe-kafe estetik, sampai ke tempat oleh-oleh. Ini kita masuk ke tempat oleh-oleh yang artsy banget, tapi harganya ya harga turis. Jadi kita masuk buat lihat-lihat aja sambil foto-foto. Terus kita mampir di Via Via Bakery. Ini artisan bakery yang rame banget di Jogja. Nah ternyata dia tuh punya 2 tempat, ada resto dan ada bakery. Kita memutuskan untuk ke bakery-nya aja karena emang cuma mau take away doang. Ya, artisan bakery itu semacam toko roti yang rotinya tuh dibuat manual atau kuantitinya tuh dikit. Jadi dia ngutamain kualitas bahan dan skill pembuatnya. Umumnya juga mereka gak pakai pengawet. Ya pokoknya lebih sehat deh. Karena masih lumayan kenyang, jadi kita cuma order beberapa cake aja. Ada banana cake, moringa cookies, sama carrot cake. Dan ternyata semuanya benar-benar enak banget, gak ada yang gagal. Lanjut jalan lagi dan kita melewati beberapa gang yang penuh dengan mural. Terus banyak juga bar yang kunjungi sama para turis. Udah waktunya sholat asar, jadi kita jalan kaki dikit ke arah exit Prawirotaman dan di situ kita nemu masjid yang proper banget. Jadi kita gak perlu khawatir kalau mau main lama di area Prawirotaman ini. Lanjut kita ke toko aksesoris namanya Palka Art Craft. Ini area depannya aja udah estetik kayak gini. Dia kayaknya manfaatin limbah tekstil untuk disulap jadi dekorasi dinding. Nah pas masuk ke dalamnya, wah semua barang di sini lucu banget. Kayaknya segala pernak-pernik, hiasan, aksesoris, pokoknya semuanya ada deh di sini. Saran gue, siapkan budget lebih atau ya lo mindful aja sih. Jadi jangan kasihkan ngambil barang. Kesannya emang murah, tapi ya pas nyampe kasir, jebret. Ada mbak-mbak di sebelah gue, tiba-tiba di kasir nyampe 2 juta loh belanjaannya. Ya tapi bagusnya mereka gak produksi barang baru ya, jadi mereka pakai limbah kain, kertas, dan lain-lain. Terus di recycle jadi perintilan lucu kayak gini. Mereka juga collab sama pengrajin lokal, jadi ada community empowerment-nya juga, keren.
Ya gak kerasa sejam lebih di dalam sini. Ya gue berusaha mindful ya dengan hanya membeli 3 stiker, 1 gelang, dan 1 piring bentuk notebook mini gitu. Hari udah malam, saatnya kita balik ke masjid buat sholat maghrib bentar, terus kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Pasar Kranggan. Ini kayak pasar Santa ala-ala deh. Sayangnya area ini gak begitu terawat, fasilitasnya juga ya kurang memadai lah. Ya tapi gak apa-apa, kita cobain makan salad yang ya lumayan. Dan tentu harganya super duper murah. Ini aja tuna salad dan Swedish bowl mungkin sekitar 80 ribuan doang. Hari ketiga, pagi-pagi kita ke spot turis dulu, namanya Taman Sari. Kayaknya 7 tahun lalu deh gue terakhir kali kesini. Jadi ya sekarang gue pengen lihat aja kayak gimana. Cukup bayar tiket masuk sebesar Rp15.000, kita udah bisa mengelilingi area seluas 10 hektar ini. Ya, kalau lo sanggup. Taman Sari adalah taman atau kolam air yang berada di dalam sebuah benteng. Correct me if I'm wrong, ini tempat rekreasi dan peristirahatan bagi Sultan Hamengkubuwono I, permaisuri, anak-anak, dan kerabatnya. Di sini ada 57 bangunan dalam bentuk gedung, kolam permandian, jembatan gantung, kanal air, danau buatan, pulau buatan, masjid, dan lorong bawah tanah. Penasaran siapa sih arsiteknya? Ternyata arsiteknya ini adalah orang Portugis. Areanya luas banget, sampai ada tour guide-nya juga yang akan menjelaskan sejarah Taman Sari ini. Tapi ya lo harus kasih tip ya, karena gue pengen lebih leluasa explore, jadi gue explore sendiri walaupun agak linglung juga sih saking luasnya. Dan kalau gak pakai jasa tour guide, aksesnya tuh terbatas hanya one way. Jadi gue mesti lewatin kawasan perkampungan untuk sampai di gerbang keluar. Gini nih kawasannya, banyak kafe dan banyak penjual lukisan juga. Ya kayak kampung seni gitu ya. Tiba-tiba sampai di area ini. Ini tuh kayaknya bekas roboh karena gempa besar yang di Jogja itu deh, yang tahun 2006. Panasnya ampun sih. Kayaknya harusnya kesini tuh sore deh, bukan jam-jam kayak gini. Tapi ya sudahlah. Kita lanjut late lunch di Pasar Ngasem. Jadi lokasinya tuh deket banget dari Taman Sari. Pas nyampe, jujur gue bingung mau makan apa. Jadi ya seperti biasa kita cari aja yang paling rame. Dan nemulah nih namanya sate koyor. Sungguh tidak sehat kelihatannya ya, tapi ya gak apa-apa lah biar gak penasaran. Jadi sate koyor itu adalah sate lemak atau urat sapi yang dimasak dengan bumbu bacem manis dan gurih, terus dibakar. Nah makan panas-panas, langsung meleleh di mulut. Lanjut kita ke kawasan Malioboro. Jadi Malioboro ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Maliabara yang berarti dihiasi bunga. Konon pada masa kerajaan dahulu, jalan ini kerap dipenuhi bunga saat prosesi kerajaan berlangsung, terutama ketika raja keluar dari keraton menuju tugu atau tempat perayaan besar. Wah, sekarang Malioboro udah lebih tertata dan mirip kayak Jalan Braga di Bandung. Karena jalan kaki mulu, jadi bawaannya cepet lapar. Akhirnya gue nyari satu tempat makanan rumahan yang lokasinya di tengah pemukiman warga. Bermodalkan Google Maps, gue coba ikuti jalannya dan ketemu deh tempatnya. Namanya Selarasa. Vibes-nya asik sih. Homey, terus playlistnya juga chill dan kebetulan gue customer pertama. Jadi pas makan bener-bener kayak lagi makan di rumah sendiri. Sampai akhirnya datanglah sekelompok orang, lalu customer-customer selanjutnya. Untung tadi gue udah ngambil footage banyak. Sore ini gue bakal mengunjungi salah satu toko buku vintage di area Kota Gede. Namanya Toko Buku Nathan. Toko bukunya berdiri tahun 2019. Tapi bangunannya udah ada dari 1857. Toko ini punya beberapa koleksi buku yang cukup sulit ditemukan di toko besar. Terus sebagai bagian dari misinya melestarikan budaya Jawa, banyak banget buku seputar budaya Jawa yang dijual di sini. Setelah puas lihat-lihat buku, gue lanjut ke satu gang yang legendaris banget di Kota Gede. Kota Gede adalah kawasan kota lama dan cagar budaya di Yogyakarta yang terkenal sebagai bekas ibu kota pertama Kerajaan Mataram Islam, pusat kerajaan Perak, serta rumah bagi bangunan arsitektur klasik bergaya Jawa dan kolonial.
Umumnya turis jalan kaki atau naik sepeda untuk menyusuri gang ini. Banyak tempat-tempat bersejarah seperti galeri seni dan museum. Asik juga menghabiskan sore di sini, ya walaupun sendirian, jadi ya agak awkward gitu kalau selfie-selfie. Soalnya nggak buat tripod. Malamnya, waktunya kita cari makan. Gue lihat resto ini di TikTok yang katanya dia jual tom yum enak banget di Jogja. Namanya Parrot Siramami. Ternyata ada kepanjangannya. Parrot Siramami. Pagi roti, siang rames, dan malam mie. So far ini makanan termahal yang gue coba selama di Jogja. Gak kerasa udah hari kelima, sebenarnya hari ini tuh mager banget buat kemana-mana. Tapi ya karena hari ini hari terakhir, jadi gue sempetin untuk ke salah satu tempat makan yang jualan street food Vietnam. Katanya, food di sini tuh enak banget, cuci tempatnya, jadi kayak lagi nongkrong di halaman rumah gitu. Rasanya mantep sih untuk harga yang hanya 38.000. Di sini juga kondimennya tuh bebas ambil sepuasnya. Kayak fresh lime, cilantro, chili oil. Ya worth it lah buat dicoba, walaupun ya di Jakarta juga sebenarnya banyak sih. Ya itu dia beberapa rekap jalan-jalan di Jogja selama 5 hari. Gak gitu ngoyo karena ya partner travel gue alias suami gue gak ikut, jadi gue gak bisa kemana-mana. Jadi selama di sini gue cuma pakai ojol doang. Yes, kita udah sampai di Jakarta. See you next time Jogja.